Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kalian semuanya teman-teman hari ini? Inces, tuh kan mulai kan Inces. Aduh. Tahu aja dia. Apa namanya, emaknya lagi bikin konten. Tadi diam-diam aja. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan bosan-bosan ya dengar aku cerita. Terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa kalian subscribe, kalian share, kalian bagikan supaya aku lebih semangat lagi untuk buat konten. Ya mana tahu nanti lama-lama aku bisa jadi banyak belajar gitu ya. Lagi-lagi sih tujuan aku supaya isi hati tercurahkan, karena dengan berbicara itu kita bisa salah satu cara menenangkan jiwa kalau menurut saya ya, berbicara. Oke? Apa? Kamu mau ikut? Sini. Sini. Aduh. Nih teman-teman, Inces tuh anaknya 4 yang suka aku pegang-pegang tuh. Itu anak pertama dia tuh. Inces. Kakak, kenapa sih semua kucing-kucingnya itu kucing kampung gitu kan? Inces ini doang yang dia kayak persilangan Persia Indonesia gitu. Nah, ini teman-teman, bagi saya sebagai bukan pecinta kucing juga ya, sayang dengan makhluk gitu ya. Mau dia kampung, kucing kampung, mau dia kucing internasional, entah apalah itu jenisnya, saya nggak memperdulikan itu. Yang penting saya bisa ngasih mereka makan, saya bisa ngasih mereka minum gitu, hari-hari mereka nggak kelaparan. Bahkan ketika misalnya saya keluar rumah gitu ya, saya tuh nggak hanya ninggalin makan buat mereka di dalam rumah. Inces jangan dong nak, jahil asli. Tapi saya juga ninggalin makan di depan rumah tuh buat kucing-kucing lain kalau mereka mampir gitu kan. Jadi kasihan juga kucing-kucing yang di luar sana, banyak yang terlantar gitu. Saya juga apa istilahnya, naruh beras untuk burung gitu kan. Di sini tuh banyak banget, di kontrakan saya ini banyak banget burung-burung teman-teman. Jadi kalau saya kasih beras tuh di teras, nanti saya pulang tuh udah habis gitu kan. Jadi bukan pamer, tapi ada cara, ada banyak cara untuk kita berbuat kebaikan gitu. Nggak bisa ke manusia ya, ayo ke hewan kayak gitu ya. Ada banyak cara ya nggak untuk menenangkan hati, karena bersedekah tuh selain mengobati penyakit, menenangkan jiwa gitu, menenangkan hati. Kalau menurut saya sih kayak gitu. Jadi apa yang kita punya ya berikan kepada yang membutuhkan, sekalipun itu hanya kucing gitu. Kok jadi ke kucing ya? Jadi gini, aku pernah agak sedikit emosi ketika saya sama suami tuh makan di pinggir jalan pecel lele gitu teman-teman, pecel ayam goreng kayak gitu loh. Kan di Bogor banyaknya kayak gitu. Oren, jangan dong Oren. Nah itu kucing itu kan dia hanya butuh makan kita gitu kan, sisa-sisa kita gitu. Dia nggak butuh mobil kita, nggak butuh rumah kita, nggak butuh makanan pizza yang kita punya gitu. Mereka tuh hanya butuh sisa-sisa makanan kita gitu. Jadi ketika ada di depan mata saya gitu ya, ada seorang laki-laki sama-sama makan pecel lele di situ gitu. Jadi si orang ini udah selesai makan, udah tinggal sisa-sisa toh itu tulang-tulang lele, tulang-tulang ayam lah di situ kan. Dan mereka juga makannya nggak habis gitu. Jadinya ada satu kucing datang gitu kan, piringnya juga udah diturunin, dimakanlah sama itu kucing. Si tulang-tulang tadi udah bekas ya, nggak lagi dimakan gitu. Datanglah si orang ini, diapain dong itu kucing, ditendang, diinjek, pokoknya melanting-lanting sampai si kucing itu lemes. Bayangkan. Kalau saya berpikirnya kayak gini, ya Allah, andaikan kamu kelaparan gitu ya, minta sedikit nasi aja ditendang-tendang orang, diinjek-injek orang, apa kita mau? Ya enggak. Ya Allah, dia tuh nggak minta apa-apa, kucing tuh nggak minta apa-apa kita, dia cuma minta bekas kita gitu kan. Nggak akan buat kita kelaparan, nggak akan buat kita miskin gitu. Itu
bukan emosi ya, saya bener-bener langsung spontan gitu bilang ke si emasnya itu, saya bilang, hei mas, kamu nggak akan miskin kalau si kucing itu hanya makan sisa-sisa makanan kamu gitu kan. Emang kucing itu minta mobil kamu tuh gitu, emang kucing itu minta apa sih, minta emas sama emasnya atau minta emas sama emasnya gitu kan. Kok kayaknya apa namanya, sadis banget sama makhluk hidup. Rezekinya emas tuh sama-sama dari Allah, kucing juga sama dari Allah. Kalau emasnya nggak suka ya udah nggak usah dikasih makan, tapi nggak usah diinjek-injek juga, nggak usah ditendang-tendang juga gitu. Aku tuh paling nggak bisa ngelihat apa ya teman-teman, naluri kebatakanku itu keluar gitu. Naluri kebatakanku tuh keluar kalau melihat sesuatu yang menurut aku udah di luar batas gitu. Jadi kita buka dengan cerita kucing. Jadi jangan kaget kalau saya suka banget dengan semua makhluk lah gitu, bukan suka, tapi ya kalau misalnya mereka butuh perlindungan dan mereka butuh makan, sebisanya kita ya kasih gitu kan. Kayak gitu aja, nggak usah main tendang-tendang, nggak usah main injek-injek gitu. Saya paling nggak bisa gitu. Nah, next kita kemana nih? Jadi kemarin ada juga yang nanya ya, teman-teman saya gitu, bukan teman juga sih, baru kenal gitu kan. Mereka bilang, Kak, saya tuh seringnya dipanggil Kak Wita teman-teman. Jadi dipanggilnya tuh Kak Wita, maklum lah ya orang Batak. Jadi panggilannya itu Kak Wita gitu. Kak, apa istilahnya, kakak tuh hijrahnya apa ujiannya nggak banyak, maksudnya hijrah bukan dari Kristen ke Islam, tapi menurut versi teman saya ini hijrah memakai menutup aurat begini gitu. Ujiannya itu apa aja gitu. Dia bilang, aku tuh mau hijrah tapi apakah aku siap gitu kan, apa aku siap sama bulian orang. Jadi kalau sekarang itu, kalau aku perhatikan ya teman-teman, orang mau hijrah itu mereka bukan memikirkan lagi apa yang nanti dilakukan keluarga, bukan, tapi memikirkan bulian netizen. Makanya kata saya, hiduplah dengan keyakinan dirimu sendiri. Kalau dirimu sudah siap untuk hijrah, ya silahkan, jangan pedulikan netizen, karena netizen tidak kamu kenal, netizen gak tahu siapa kamu, netizen cuma lihat kulit-kulitnya, dan netizen juga nggak semuanya orang jahat, kata saya kayak gitu kan. Jadi ya berdoa aja, semoga ketika kamu hijrah kamu mendapatkan netizen yang baik gitu. Bukan berarti saya juga dulu dari seksi ya, enggak, jadi gini, saya nggak seksi gitu juga gitu. Jadi ketika saya Kristen kan ya nggak pakai kerudung, nggak pakai gamis, nggak pakai kaos kaki gitu kan. Jadi ya begitulah keadaannya gitu kan. Ketika saya misalnya hijrah, saya langsung begini, otomatis banyak yang kaget, termasuk teman-teman lama saya, teman-teman sekolah saya, teman-teman SD SMP yang paling parah ya, karena mereka tahu percis bagaimana masa lalu saya, maksudnya masa lalu bahwa dulu saya tidak seperti ini gitu kan. Akhirnya bukan berarti adem ayem gitu, jadi banyak hujatan gitu. Apalagi kalau misalnya sakitnya itu kayak gini teman-teman, kita udah hijrah nih, kita lagi ngelihat saudara kita, teman lama kita berbuat misalnya tidak baik lah gitu untuk seorang perempuan gitu kan. Terus kita bilang kayak gini, hei kamu, udahlah nggak usah main-main kayak gitu lagi, sekarang kan udah dewasa. Ngasih tahu nih, lebih pikirkan lagi masa depan gitu kan. Kita juga ngomongnya nggak ngejas, ngegurui gitu ya, tapi orang yang tahu dulunya kita kayak gimana teman-teman, perih dengar omongannya, dia akan jawab seperti ini, lu gitu ya, lu aja dulu kayak gitu, kayak gini gitu kan, sekarang aja lu kayak gini kayak gitu, bisa bilang bla 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 bla. Jadi seolah-olah orang yang punya masa lalu itu nggak bisa, istilahnya ketika dia sudah bertobat,
dia berbuat baik gitu. Jadi susah kadang-kadang kalau kita itu baru teman masa kecil, belum lagi saudara kita, keluarga kita. Inces nggak boleh galak loh, Ces, nggak boleh galak ke anaknya. Kasihan itu si Oren pengen nyusu, dia nggak mau disusuin, heran deh. Nah, jangan si Inces lagi hamil, lu gawat nih. Jatuh. Jadi maaf, akan banyak hujatan, belum lagi dari keluarga gitu ya. Dari keluarga, kalau kita menyampaikan satu hal kecil aja, pasti nanti jawabannya kan Allah gitu. Kamu sok-sok ngatur saya, padahal kita tuh bukan ngatur ya, saling mengingatkan sesama muslim. Dan apalagi keluarga sedarah gitu. Dan lagi-lagi pasti itu selalu salah, karena kita punya masa lalu. Sedih juga sih kadang-kadang ya. Jadi padahal lebih baik orang itu dari seorang pemabuk, dia hijrah, dia bertobat dari orang penjudi, dia dari beragama lain masuk Islam, atau dia yang dulunya kerjanya penjual narkoba misalnya, dia bertobat, dia dulunya segala macam kejahatan atau dia pembunuh, dia bertobat gitu kan. Pasti masa lalu itu orang selalu akan bawa-bawa teman gitu. Jadi ya kuat-kuatlah menghadapi itu gitu. Bahkan saya juga sampai sekarang sama aja masih gitu. Apalagi kita misalnya melihat satu bukan keburukan ya, dan kita bilang, "Hey, jangan kayak gitu," gitu. Nanti tuh orang tuh nyeletuk gitu. "Alah, lu baru juga kemarin masuk Islam," gitu kan. "Lu baru juga kemarin masuk Islam," gitu kan. Aduh, itu kalau kita nggak semangat ya down dengan kata-kata itu. Jadi ya siap-siapkan aja diri teman-teman kalau kita udah mau yakin untuk hijrah gitu, untuk bertobat gitu. Tapi siapapun tahu bahwa seorang preman menjadi ustadz itu adalah proses kehidupan yang luar biasa. Kurva kehidupannya itu naik terus dan dia menjadi orang pilihan, mendapatkan hidayah gitu. Beda halnya ketika misalnya orang tersebut udah jadi ustadz tapi dia jadi pemabuk. Itu jarang kali saya dengar teman-teman, jarang kali saya jumpai gitu, bahwa kalaupun ada mungkin itu ujian terberat dia, mungkin kan Allah sentil gitu ya, Allahu alam gitu. Tapi yang sering saya dengar dan yang saya jumpai ya, orang yang tadinya nakal liar, dia bertobat itu banyak gitu. Lalu apakah mereka salah kalau mereka hijrah dan bertobat gitu? Jadi saya paling gak setuju ketika dia udah hijrah, masa lalu itu terus dibawa-bawa gitu, dilabeli gitu. Kasihan gitu kan, maksudnya hey gitu, dia juga lagi belajar menjadi insan terbaik, menjadi insan yang nurut sama Allah gitu kan. Kalau misalnya lu belum bisa nurut sama Allah, ya udah nggak usah hujat orang lain yang mau hijrah gitu. Saya suka nggak habis pikir misalnya kayak gini, di Instagram misalnya kan ada seseorang yang seorang wanita hijrah dari berpakaian seksi, dari merokok, minum-minum, dia hijrah jadi wanita proses lebih baik gitu, menutupi auratnya gitu kan. Itu dihujat mati-matian di media sosial, bla 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 bla, semua aib-aib dia yang dulu tuh dihujat sama netizen gitu. Saya mikir kayak gini, kok orang Indonesia tuh gini-gini amat ya gitu. Orang yang hijrah itu mboh didukung, orang yang udah belajar mencari jati dirinya, mencari proses kehidupannya, kita dukung. Bahkan kalau bisa, kalau kita mampu, kita kasih dia apa istilahnya, nggak hanya sebagai motivasi ini, tapi kita bisa ngasih motivasi yang lain gitu. Tapi lagi-lagi kalau di Indonesia tuh entahlah, saya heran, pasti yang hijrah tuh selalu dibully dan dibully. Tapi saya nggak mau ikut terpengaruh juga untuk emosi kita ketika ngelihat komen-komen itu ya diam aja gitu. Tapi disayangkannya ketika misalnya ada, mohon maaf nih, perempuan ya,
dia live misalnya, seksinya nauzubillah gitu kan, udah nggak ada lagi yang ditutupi di badannya itu gitu, udah nggak ada lagi lekuk tubuhnya yang tertutupi, semuanya udah ya terbuka bebas lah gitu kan, gratis. Padahal paha ayam aja harganya sekarang 8.000 sorry 10.000 gitu ya. Masa kita sebagai wanita harga anggota badan kita nggak ada gitu, logikanya ya teman-teman ya gitu ya, bahasa keselnya nih gitu ya. Itu tuh dipuji-puji dong teman-teman, kamu seksi, kamu cantik, kamu bla bla bla, kamu bla 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 bla, bahkan kalimat-kalimat intim tuh udah pada keluar gitu. Tapi apakah orang waras menganggap itu adalah pujian? Kalau bagi saya itu justru dia udah belum hijrah gitu kan, masih dalam posisi kufur gitu, kufur iman gitu, belum bertobat. Datang lagi cowok-cowok nih ngasih dia istilahnya ujian lagi, maksudnya dengan kata-kata kayak gitu. Jadinya kan dia terbuai dengan pujian itu kayak gitu. Ngeri juga sih gitu. Nggak ada yang, kalau saya lihat ya, nggak ada yang di komen itu, hey nggak boleh gitu, hey kamu terlalu seksi, hey bla 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 bla. Itu jarang banget, paling ada 1-2 orang gitu. Luar biasa. Tapi ketika ada seorang wanita yang dia hijrah pengen hidup lebih baik, dihujat mati-matian. Saya suka mikir, apa yang salah dengan negara kita? Bukan negara, dengan orang-orang Indonesia gitu. Apa yang salah dengan budaya kita? Apa yang salah dengan cara berpikir kita gitu ya? Why gitu? Ya sama saja, saya juga sama sampai sekarang gitu, dapat cacian itu mau udah pasti gitu kan. Kayak misalnya ya kamu dibilang ninja lah gitu kalau kita keluar rumah pakai kaos kaki, dibilang orang sakit lah gitu ya, padahal aurat kita sampai ujung apa istilahnya, pala sampai ujung telapak kaki gitu. Tapi lagi-lagi kita kan sebagai orang yang paham, kita lagi-lagi ya kita memaafkan mereka, dia belum paham, wajar dia bilang gitu, kita kan lagi-lagi kayak gitu pasti ya. Tapi alangkah keselnya ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah punya ilmunya luar biasa gitu, punya ilmunya luar biasa mungkin menurut kita ya, menurut saya mungkin. Inces mau kemana? Kan kamu baru masuk rumah, mau keluar lagi? Inces mau? Kamu udah makan belum? Makan dulu. Hei, lihat dulu mukaku loh. Hei, Ces, makan dulu ya, minum ya. Mau? Habis itu keluar boleh. Lucu banget sih dia. Makan dulu baru keluar. Kamu belum makan dari siang. Mau, iya mau, sok silahkan makan. Iya kayak gitu ya teman-teman. Jadi ayolah gitu, banggalah kita sebagai seorang muslim. Jangan sampai kita dimusuhi sama seseorang muslim juga, sama-sama orang muslim gitu. Itu saya herannya kayak gitu. Ayolah gitu, saling menguatkan gitu ya, sesama muslim harus saling tolong menolong gitu, bukan saling hujat menghujat kayak gitu ya. Jadi disayangkan aja kalau saya ya teman-temannya, apa ya, diri saya sendiri sebagai seorang mualaf, mungkin bukan lagi dihitung sebagai seorang mualaf karena udah lama gitu ya, udah beberapa tahun gitu kan. Mualaf tuh dibilang untuk baru ya gitu. Justru apa ya, saya bangga punya agama Islam gitu, saya bangga punya Allah gitu, saya bangga punya Nabi Muhammad SAW, saya bangga dengan para sahabat dengan segala perjuangannya, saya bangga dengan orang muslim yang taat sama Allah gitu ya, saya bangga gitu. Apa yang kamu banggakan? Bangga dong, bahwa satu-satunya janji Allah di dalam Al-Quran itu yang saya pahami ya, ketika mengetuk hati saya gitu ya, ketika saya masih Kristen ya, kamulah sebagai seorang muslim gitu yang akan merasakan surga. Saking takutnya aku gitu ya waktu itu, sampai aku akhirnya pindah agama gitu ya. Satu ayat itu aduh sakit Molly. Kaos kakiku sobek.
Itu yang apa istilahnya mengetuk hatiku, bahwa ya Allah, aku takut dengan kehidupan yang abadi kelak aku tidak berada di surga gitu. Lagi-lagi ya teman-teman, sekali lagi saya katakan, saya tidak menggurui. Aduh, saya tidak menggurui, saya bukanlah orang pintar, saya juga masih pembelajar. Ibarat kata saya tuh masih anak TK. Aduh, sakit loh nak, ini giginya tuh runcing banget nih, runcing banget. Jadi apa istilahnya, nggak melulu kita itu rusaknya apa istilahnya, rusaknya rusaknya persaudaraan seorang muslim adalah karena orang dalamnya sendiri yang error gitu loh. Ini kadang kita nggak sadar gitu. Kadang tuh apa istilahnya, orang tuh bilang kan, Wita, kamu kan baru masuk Islam, kamu baru pindah agama, wajarlah kamu ngomong kayak gini, wajarlah kamu dapat hidayah, wajarlah kamu bisa ngomong bla 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 bla. Hei teman, aku hanya seorang wanita yang sudah hijrah dari agama Kristen ke Islam. Bukan berarti semua perilaku aku adalah benar, tidak. Aku punya banyak kekurangan, aku punya banyak keburukan, dan mungkin hanya sedikit kebaikan kayak gitu. Jadi hanya Allah yang tahu teman-teman gitu. Ada banyak aib-aib saya di belakang sana gitu kan. Bukan berarti saya yang terbaik. No, saya tidak akan pernah bilang kalau saya ini sudah full ilmu. Bahkan saya masih kosong ilmu dan masih sebagai seorang pembelajar untuk sekolah terus dalam kehidupan ini gitu. Jadi ya, ayolah kita saling apa ya, sesama muslim ini saling menguatkan gitu, bukan saling mencaci gitu. Orang bilang lagi bahwa Wita, kamu berpakaian kayak gitu kan, kayak teroris lah, kayak inilah, kayak itulah. Kalimatnya itu loh teman-teman, kalau kalian nggak kuat bisa pindah lagi agamanya. Jadi kalau menurut saya ya, ujian terberat sebagai seorang mu'alaf bukan harta, bukan keluarga, tapi apa? Omongan orang lain. Sakit. Omongan saudara, omongan teman, omongan bla bla bla. Kalau nggak kuat ya bener balik lagi gitu. Kalau kita belum dapat nih keimanannya gitu kan. Tapi alhamdulillah lagi-lagi saya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lama-lama sih saya menanggapi orang begitu agak-agak kesal gitu, tapi udah kesininya ya udahlah. Mungkin mereka belum paham, mungkin mereka belum mengerti, mungkin karena mereka belum bertobat. Bisa jadi nanti ketika dia sudah bertobat, dia adalah sahabatku yang paling baik ya gitu. Jadi ya teman-teman, aku bangga banget jadi seorang muslim, dan aku bangga dengan kerudung ini, aku bangga dengan jilbab ini, aku bangga dengan kaos kakiku, aku bangga dengan cara menutup auratku. Aku tidak pernah merasa minder. Karena kenapa? Aku hanya mencari cara bagaimana supaya Allah sayang sama aku, supaya Allah ridho dengan kehidupan aku gitu. Aku hanya mencari cara bagaimana cara mendekati Allah, bagaimana cara supaya Allah tidak jauh dari aku gitu. Caraku adalah dengan meninggalkan sesuatu yang Allah larang, dan aku mulai mendekat pada aturannya. Apa yang Allah suka aku mulai mendekat kayak gitu. Jadi kita semua nggak ada yang terbaik, kita semua punya masa lalu, punya keburukan, punya kekurangan, punya aib. Tapi satu yang harus kita punya iman, dan kita punya Allah gitu. Jangan pernah jauh-jauh dari situ gitu ya. Jangan terlalu jauh untuk melangkah kayak gitu. Kalau kalian sekarang sedang terpuruk dengan ujian, harus bekerja dengan uang haram, ayolah, Allah itu maha kaya. Kamu gak akan miskin kalau kamu meninggalkan pekerjaan itu. Justru kalau kamu melaksanakan terus pekerjaan itu, padahal dia tidak halal, haram bagi kamu kan,
dia nggak akan bertahan lama teman-teman. Itu hanya kenikmatan semata, sebentar doang, yakinlah, sebentar doang. Tapi nanti ketika kamu udah hijrah, kalau kamu udah bertobat, kamu akan merasakan rasanya dahsyatnya kenikmatan, dahsyatnya merasakan kenyamanan, bahwa sesuatu yang membuat kita bahagia di hidup ini bukanlah uang. No, saya terlahir dari keluarga beruang tapi saya tidak bahagia, ya enggak. Ketika saya hijrah, saya merantau pontang-panting kayak pengamen, kayak gembel, tapi saya bahagia. Nah, jadi kita punya cara sendiri untuk membahagiakan diri sendiri. Jadi ubahlah motivasi kebahagiaan kalian itu letaknya di mana. Asalkan dia nggak selalu di dalam dunia, ya nggak? Oke? Jadi tetap semangat. Aku pengen banget kita semuanya hidup dengan hikmat, hidup dengan tenang, tentram, damai, dan semakin dekat lagi sama Allah. Oke? Assalamualaikum.